Safia puas menahan diri agar tidak tersulut emosi menghadapi wanita dengan topeng malaikat. Apa ini kamu yang sebenarnya, Kaluna? Manik Hazel Safia yang indah membidik keangkuhan yang terpampang nyata. Ada sedikit saran untuk kamu, Kal. Tidak perlu. Kaluna mengeluarkan map coklat berisi cek nominal uang ratusan juta. Tinggalkan tunanganku. Aku tidak ingin dia hidup dengan wanita lain. Lalu bagaimana denganmu? Kamu juga sudah menikah siri dengan profesormu hanya untuk mendapatkan nilai tinggi. Aku takut oknum dokter sepertimu bisa membahayakan pasien. Tidak perlu tahu lebih banyak tentangku. Saat ini orang hanya tahu aku adalah dokter, influencer, dan tunangan CEO Daisy Group. Aku hanya mengingatkanmu sekarang. Kaluna berdiri mengambil tas hitam mahalnya. Lebih baik kamu pergi lebih awal daripada nanti kamu akan lebih sakit hati lagi. Gil akan memilihku. Kamu yang akan menderita. Pergilah. Aku masih berbaik hati. Map coklat itu Kaluna sodorkan ke hadapan Safia. Safia berdiri mengambil map coklat itu. Tunggu sebentar. Uang cash dan cek senilai ratusan itu Safia lempar ke depan Kaluna. Ark. Sit. Kaluna mengepalkan tangan. Aku hanya akan makan dari segala sesuatu yang halal. Safia melangkah dengan tegas meninggalkan restoran sebelum makanan mereka datang. Kaluna mengepalkan tangan. Dia tidak bisa diremehkan begitu saja. Aku harus cari cara halus menyingkirkannya. Selama ini tidak ada yang pernah merendahkannya. Dia selalu dihormati karena berparas cantik, punya karir cemerlang, dan tunangan yang tajir melintir. Saat melempar uang ke wajah Kaluna tadi, Safia gemetar bukan main. Dia menutupinya dengan mengepalkan tangan. Safia. Yusuf menghampiri wanita bercadar itu di lobi hotel. Aku rasa kita memang ditakdirkan untuk bertemu terus. Safia mengerjapkan mata. Mas Yusuf kok bisa ada di sini? Kamu sudah resign jadi sekretaris Gil. Lebih tepatnya Safia adalah sekretaris abal-abal Gil. Aku memang harus bertemu dengan Pak Gil. Ini mau ke kantor. Loh, bukannya jadwal pagi ini Gil ada meeting di Hotel Daisy? Safia meneguk salivanya. Dia terjebak dalam kebohongannya yang sudah menahun. Rasanya dia ingin segera mengakhiri semua sandiwara itu. Safia. Yusuf melambaikan tangan. Gil datang dengan wajah datarnya. Menarik Safia agak dekat dengannya. Kamu pagi-pagi pergi hanya untuk bersamanya. Yusuf menyilangkan tangan. Dia sangat penasaran sebenarnya apa yang terjadi pada pernikahan yang cuma berlaku selama 1 tahun itu. Tuan Gil, bukannya kita ada rapat. Kenapa Anda memarahinya seperti dia istri Anda saja? Safia, boleh kita makan siang setelah meeting ini selesai? Yusuf ingin terus menguji kadar cemburu Gil. Mata bulat Safia menoleh ke arah Gil yang sangat tampan dengan setelan jas hitamnya. Jelas Safia perlu restu untuk hal itu. Sebab, ridho suami adalah ridho Allah. Saya. Cepat persiapkan meeting sekarang. Semua orang sudah mulai berdatangan. Safia menghela napas. Maaf, Mas Yusuf. Tidak masalah. Nanti kita lanjutkan saja di chat. Kalau kamu tidak keberatan telepon juga boleh. Safia menunduk lalu pergi. Gil dengan wajah murka maksimalnya menghadang Yusuf. Apa maksudmu mendekati sekretarisku? Sudah jelas bukan apa maksudku. Cih. Gil memandang ke arah ruangan lobi hotel yang cukup kondusif. Jangan mentang-mentang kamu lulusan Timur Tengah, Safia akan memilihmu. Lalu apa urusannya denganmu? Kamu tidak berhak memberi keputusan. Yusuf berjalan lebih dulu ke arah lift. Gil mendengkus kesal.
Dia ingin sekali menjepitkan kepala Yusuf ke pintu lift. Sebelum rapat itu berlangsung, Gil menyuruh Safia untuk menemaninya sarapan. Tidak ada pembicaraan hangat seperti biasanya. Safia hanya memandang makanan lezat tanpa menyentuhnya. Cepat makan. Jangan hanya dilihat saja. Aku kenyang. Safia lebih memilih memperhatikan ponselnya. Dia akan memberikan rekaman suara Kaluan setelah sarapan itu selesai. Berkali-kali bunyi ponsel Safia berdentang. Gil memperhatikan Safia yang tersenyum. Hatinya kian panas. Prak. Cangkir keramik itu pecah. Untung saja di sana hanya ada mereka berdua yang menyuguhkan pemandangan gedung pencakar langit. Lewat dinding transparannya, beberapa pelayan masuk untuk mengemas pecahan keramik itu. Kamu masih marah padaku? Gil tak suka dengan cara Safia mendiamkannya. Safia masih sibuk mengetik pesan pada Marwah. Gil merampas ponsel itu. Prak. Ponsel Safia hancur lebur di lantai marmer. Astagfirullah, Mas. Kamu apa-apaan sih? Mata Safia berat menahan beban cairan bening itu. Itu akibat cuek denganku. Aku bukan pantung. Loh, bukannya itu yang kamu mau? Kamu mau aku tidak perlu tahu urusanmu kan? Tapi aku tidak suka caramu yang kegatelan dengan pria lain. Kita masih menikah, Safia. Safia menoleh ke arah lain. Meraup oksigen sebanyak mungkin untuk menghadapi suami labil itu. Astagfirullah, Mas. Aku tahu batasan interaksi dengan yang bukan mahram. Aku tadi chattingan dengan Marwah. Air mata sudah jatuh ke pipinya. Semua bukti sudah ada di sana. Kamu malah menghancurkannya. Safia membawa ponsel yang nasibnya sangat mengenaskan. Dia akan mencoba memperbaiki HP itu. Mau kemana kamu? Tetap di sini. Safia tak peduli lagi dengan dosa tidak mengindahkan perintah suami. Dia ingin menyelamatkan hati agar tidak berbuat yang lebih buruk lagi. Gil semakin menggila karena Safia tidak memberitahu keberadaannya. Dia mondar-mandir sambil mengarahkan ponsel ke telinga sebelah kiri. Come on, Sa. Angkat telepon ini. Gil duduk di sofa krim, menatap jendela ruang tamu. Safia pulang malam dengan keadaan lemah. Kamu dari mana? Kenapa tidak bisa dihubungi? Astagfirullah, Mas lupa ya. Mas kan yang ngerusak HP aku. Ini udah yang kesekian kalinya Mas ngerusak HP aku tanpa alasan, tahu nggak? Gil lupa tadi pagi mereka memang sempat cekcok. Safia mengeluarkan ponsel barunya. Dia menerima telepon dari Marwah. Mas, aku mohon kamu ikut aku kali ini. Safia menggenggam tangan Gil, menatap pria yang sudah mengenakan piyama hitam itu. Kamu mau kemana? Kamu gak mau aku pergi sendiri kan? Safia menarik tangan Gil untuk keluar dari rumah itu. Ketika di dalam mobil, tidak ada pembicaraan hangat di antara keduanya. Sibuk dengan pikiran masing-masing. Nanti belok ke kanan. Safia menunjuk ke arah sebuah komplek perumahan elit. Kita mau ke rumah siapa? Safia hanya diam. Sesekali dia mual dan mengelus perutnya. Mereka tiba di rumah tingkat 2 bergaya Eropa. Bercat putih. Gil menyipitkan mata. Dia ingat sekali dengan plat mobil itu di carport pada sela-sela pagar hitam. Kaluna tinggal di sini. Tentu Gil ingat dengan mobil Mini Cooper warna merah itu adalah pemberiannya saat Kaluna ulang tahun setahun yang lalu. Ayo kita masuk. Safia mengajak Gil ke dalam. Rumah itu tidak dikunci. Mulai dari pagar, pintu depan. Safia membuka setiap pintu yang ada di ruangan itu. Jangan lancang, Sa. Gil menahan tangan Safia yang hendak membuka pintu kamar utama di lantai 2. Krek. Safia membuka pintu itu.
Safiyah terlonjak kaget dan menutup matanya. Gil mematung memandang Kaluna yang disatundih makhluk berambut uban dan perut buncit. Kaluna yang berada di bawah kendali pria paruh baya itu membeku. Pelak. Lepaskan aku. Tolong aku, sayang. Dia. Kaluna menutup dirinya dengan selimut. Dia ingin memperkos. Selamat malam, apa benar ini rumah Pak Jamil? Polisi datang menyela pembicaraan Kaluna. Pak, tolong saya. Saya hampir saja dinodainya. Kaluna bersimbah air mata. Gemetar dan lari ke pojok kasur. Kurang ajar. Gil mengepalkan tangan. Baf. Pukulan demi pukulan Gil daratkan ke wajah pria beruban itu. Mas, berhenti. Safiyah tak percaya Kaluna bisa memutar balikkan keadaan. Padahal rencana awalnya Safiyah dan Marwah sudah bekerja sama dengan ketua RT di sini. Namun, yang datang malah polisi. Bahkan Safiyah juga bekerja sama dengan pembantu di rumah itu. Supaya setiap pintu tidak terkunci. Nyatanya Kaluna sangat pandai bersandiwara. Kini Safiyah percaya bahwa dokter wanita itu hidup dengan topeng. Gil bergegas menghampiri Kaluna yang pingsan di tempat. Safiyah memegang kepalanya. Dia hanya syok betapa kacaunya rencana yang sudah disusun rapi. Ada banyak orang yang datang di sana. Pak RT tadi justru berbalik untuk menyerang pria itu. Kaluna, bangun. Beberapa kali Gil menepuk pipi sang tunangan, tapi tak ada jawaban. Gil membalut Kaluna dengan selimut putih. Membawanya ke rumah sakit. Pada akhirnya, Safiyahlah yang paling tersakiti. Siapa yang tidak sakit hati melihat suaminya sangat mengkhawatirkan wanita lain. Gil berlalu begitu saja di depan Safiyah saat membawa Kaluna. Ya Allah! Safiyah terduduk di tepi kasur itu. Darah yang mengalir ke otaknya membeku. Sebab, tak percaya jika keadaan itu justru semakin membuat Kaluna mendapatkan simpati dari Gil. Apa Kaluna sudah tahu rencana ini? Safiyah mengepalkan tangan. Terdengar suara caci maki pada pria yang sudah diborgol polisi. Wajahnya babak belur. Di satu sisi aku senang. Bu Nining dapat keadilan karena suaminya sudah mendapat balasan. Tapi pemicunya sulit ditumbangkan. Safiyah berjalan dengan rasa yang penuh kekecewaan. Gil sama sekali tidak ada mempedulikan dirinya. Bahkan kehamilan Safiyah juga sudah kian membesar. Ada sebuah rasa pesimis dalam diri Safiyah. Dia hanya ingin membina rumah tangga yang sakinah, tapi ujiannya sangat rumit. Safiyah berjalan dengan derai air matanya hingga ke ujung komplek. Saat ini hatinya kocar-kacir dengan semua kekacauan itu. Ponselnya berbunyi. Halo, Sa. Bagaimana rencana kita? Mas Gil ngamuk nggak? Tanya Marwah di balik telepon. Aku nggak sanggup untuk menghadapi wanita licik seperti dia. Wah. Dia licik. Tadi tiba-tiba ada polisi dan Prof. Jamil dituduh jadi menodainya. La haula. Yang benar kamu. Marwah di seberang sana bisa mendengar suara Safiyah yang serak. Kamu di mana sekarang? Mas Gil lebih memilih tunangannya yang pingsan. Dia lupa sama aku, wah. Apa hanya aku yang cinta dalam pernikahan ini? Apa aku terlalu menuntut untuk dicintai? Marwah bisa mendengar keresahan dalam tangisan Safiyah. Sa, tunggu di sana. Aku akan menjemputmu. Ingat tidak ada yang kekal di dunia ini, tapi Allah gak pernah ninggalin kamu, Sa. Astagfirullah. Safiyah menyeka air matanya. Mendongak ke langit malam penuh bintang. Kamu tunggu di pos penjaga komplek ya. Aku yang akan jemput ke sana. Safiyah juga sedang mode tak punya energi untuk menelepon supir yang selalu menemaninya.
Gil benar-benar lupa dengan dirinya saat bersama Kaluna. Safia sulit untuk tidak menangis. Tit. Brooke. Safia terduduk karena menghindari motor yang melaju di depannya. Ya ampun, Nona. Baik-baik saja. Wanita bercadar itu mengelus perutnya. Untung tidak terjadi apa-apa. Lutut Nona berdarah. Ayo kita ke rumah sakit saja. Tidak usah Pak, sebentar lagi sepupu saya juga nyampai. Safia berusaha menahan lututnya yang perih, kram, dan kadang sulit digerakkan. Meski berjalan terseok-seok, Safia berusaha keras untuk melangkah sampai ke pos penjagaan komplek. Gil setia menemani Kaluna di ruang rawat inap rumah sakit. Kaluna dengan wajah pucatnya membuka mata. Tersenyum hangat saat jemarinya tersimpul dengan jemari Gil. Terima kasih, sayang. Kaluna kembali menurunkan rintik tangisnya yang deras. Aku dijebak, sayang. Prof. Jamil bilang hanya ingin menyerahkan kertas tugasku, tapi dia tiba-tiba menyeretku ke dalam rumahnya. Gil membawa Kaluna dalam dekapannya. Coba istighfar, Kal. Aku merasa lebih tenang setelah mengenal Islam lebih jauh. Kamu tidak akan merasa resah lagi. Gil memberikan tasbih mutiara warna merah muda, Al-Quran, dan mukena warna putih. Semua ini bisa bikin kamu lebih tenang dan tidak trauma lagi. Cukup kamu berada di sampingku, itu membuatku lebih tenang, sayang. Gil baru ingat, dia dan Kaluna bukanlah mahram. Sayang kenapa? Maaf, aku lupa kita belum sah. Tolong sabar, Kal. Aku percaya sama kamu seperti kamu percaya sama aku, sayang. Kaluna sulit menghentikan dirinya untuk tidak mendekap Gil. Gil menyerahkan tisu pada Kaluna. Hapus air matamu. Kaluna mengangguk. Tapi kamu janji temanin aku di sini. Gil membeku sejenak. Sayang, aku tidak punya siapa-siapa lagi. Sejak kecil hidupku penuh dengan tekanan di panti asuhan. Aku tidak tahu siapa orang tuaku, aku hanya ingin setara dengan keluargamu, tapi... Kaluna membenamkan wajah di bantal. Biasanya Kaluna selalu berhasil menjual kisah sedih jika bertengkar dengan Gil. Lalu Gil membayar dengan memaafkan perbuatan wanita itu. Gil kali ini cukup meragu dengan sikap Kaluna yang ia anggap misterius. Kamu percaya dulu hidupku sangat susah. Bahkan aku pernah gak makan beberapa hari. Aku takut, sangat takut kembali ke masa itu lagi. Gil mengelus kepala Kaluna. Istirahatlah. Aku akan menjagamu di sini. Itu tidak akan terjadi. Yes. Kaluna tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Satu langkah lagi mimpinya menjadi wanita terhormat akan tercapai. Kaluna sudah membangun mimpinya sejak pertama kali melihat Gil kecil dan keluarganya berkunjung ke panti asuhan. Aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita, sayang. Kaluna menatap guratan pucat Gil. Bagaimana kalau kita menikah secepatnya saja? Kamu ceraikan dia. Aku merasa sudah siap menjadi seorang ibu. Gil terhenyak dengan pernyataan Kaluna yang labil. Dulu Kaluna tidak suka Gil membahas pernikahan. Berkali-kali dilamar tak mau. Kini setelah Gil rela menjadi sosok jahat yang menikahi Safia sebatas menginginkan keturunan itu, barulah Kaluna sedikit beraksi. Sayang, kamu tidak mau melepasnya. Kaluna merasakan beban yang begitu berat di pundak Gil. Apa kamu mencintainya? Dek. Jantung Gil seakan digebuki dengan ribuan orang. Dia terjebak di situasi yang sulit dielak. Aku hanya takut kamu jatuh cinta dengan wanita bercadar itu, tapi aku percaya kamu tidak akan mungkin mengkhianati aku, kan sayang? Gil menarik napas beratnya. Kal, istirahat sekarang. Aku harus keluar sebentar.
Gil baru ingat dengan Safiyah yang ia tinggalkan di rumah profesor itu. Soal profesor itu, kamu tidak perlu khawatir. Aku akan memberinya pelajaran yang setimpal. Sebelum Gil bertindak, Kaluna sudah membereskan segala kemungkinan. Sayang, tunggu dulu. Kaluna mencekal tangan Gil untuk pergi. Aku mohon sama kamu, jawab pertanyaan aku. Kamu gak akan jatuh cinta kan sama perempuan itu? Gil menatap ke arah wajah Kaluna yang selalu mengakali penderitaan. Cinta Gil terhadap Kaluna berawal dari rasa kasihan. Dia sudah bersama wanita itu sejak SMP. Melihat Kaluna dengan seragam rombengnya, tidak jajan, dan dibully. Sejak itu naluri melindunginya sangat kuat. Tidak akan. Aku hanya mencintaimu. Aku tetap memegang prinsipku. Tolong bersabar 1 tahun lagi. Mata monolit Kaluna berkaca-kaca. Cairan bahagia itu tumpah juga dari netranya. Ini yang ngebuat aku semakin jatuh cinta sama kamu, sayang. Tanpa Gil ketahui, Safiyah mendengar pembicaraan mereka. Safiyah memegang arah hatinya yang ditusuk kenyataan bahwa Gil tidak pernah mencintainya. Ayo pulang. Aku nggak tega ngelihat kamu sakit hati terus. Marwah juga mendengar di balik pintu itu. Safiyah menutup kembali pintu itu rapat-rapat. Sekuat apapun aku berjuang, tetap saja Mas Gil sangat percaya dengan tunangannya. Marwah memapah Safiyah yang jalan pincang. Jangan seperti itu kadang ucapan dan hati itu tidak sama loh. Jangan percaya terlalu dini. Dia saja tidak peduli denganku sekarang. Tenangkan dirimu. Hari ini Kaluna bisa selamat, tapi aku yakin kebenaran akan menemui jalannya. Safiyah tersenyum tipis mendengar Marwah mengeluarkan kalimat motivasinya.